Nah, yang jadi pertanyaan, angka ini dapat dari mana nih gitu kan? Kalau kemarin mungkin sudah sedikit dijelaskan ya, sedikit dijelaskan. Kita perlu mengkodekan dulu angka-angka ini. Mungkin nanti saya coba buka di pertemuan yang minggu lalu, kayaknya masih ada. Kemudian jadi angka ini itu diperoleh sebenarnya awalnya adalah ketika dari sebuah program, kode program ya. Kalau kita bicara di tingkat tinggi, bahasa tingkat tinggi itu sebenarnya beroleh dari kode program dalam bahasa tingkat tinggi, entah itu C, C++, Java, atau yang lainnya. Gitu ya. Kemudian kode program ini yang kemudian diterjemahkan oleh sistem operasi. Ya, jadi kita punya sebuah laptop, ini ada sistem operasinya, ada Windows, ada Linux, ada Mac. Ya. Nah, kode program itu yang kemudian oleh si sistem operasi dikodekan menjadi sebuah kode belum biner sih istilahnya, ini masih kode assembly. Assembly itu yang kemarin saya contohkan, misalkan penjumlahan itu add, pengurangan itu sub, gitu kan. Kemudian apa namanya, nyimpan itu misalkan str, load itu misalkan ldd misalkan. Ya. Jadi semacam kode-kode seperti ini. Jadi dari kode program yang kita biasa ketikkan di C, C++ atau di Java, kemudian dia dikodekan menjadi sebuah kode assembly. Kemudian dari kode assembly ini yang kemudian menjadi sebuah bilangan biner atau kode biner. Kode biner ini itu dasarnya dari mana? Dari perintah masing-masing ini. Add itu dia punya kode sendiri. Sub dia punya kode sendiri. Nyimpan dia punya kode sendiri. Load dia punya kode sendiri. Ya. Jadi sistem operasi itu dia akan menjalankan proses kurang lebih seperti ini. Nah, kemudian setelah menjadi kode biner, ini yang kemudian akan disimpan dalam sebuah memori. Yang kemudian nanti ketika dijalankan, data yang ada di memori ini akan dimasukkan ke sebuah instruction register di atas. Ya, jadi komputer itu menyimpan sebuah data apapun, data program, data kita dalam Word misalkan, data kita dalam bentuk Excel gitu ya. Ketika disimpan dalam memori, dia hanya menjadi kode biner saja. Nah, kemudian ketika kita mau membuka sebuah file misalkan, maka data-data yang ada di memori itu kemudian di-load nih, dinaikkan ke instruction register. Kita lihat dari sisi sudut pandang mikroprosesor ya. Ketika kita load, maka data-data itu tadi berjalan ke instruction register. Dari instruction register, terus kemudian dia pecah-pecah gitu ya. Dia pecah-pecah, kemudian dia kirimkan ke masing-masing register unit ALU, register unit ALU, register unit ALU. Ya. Satu kode program nanti akan ada penghitungnya. Satu baris program di sini nanti akan dihitung sama mikroprosesor. Ya, jadi gambarannya kurang lebih di situ. Kemudian memori ini juga selain untuk menyimpan kode program tadi, ya, kode program di sini, memori ini juga dipakai untuk menyimpan datanya. Datanya itu misalkan gini, saya ngitung, saya mau, ya, misalnya saya ngitung aja ya, saya ngitung dua buah bilangan, 5 tambah 10 gitu ya, 15. 15, nah 15 itu kemudian disimpan oleh mikroprosesor ke memori lagi, tapi dia di memori yang terpisah dengan program. Jadi di memori itu kalau dilihat dari apa yang disimpan itu ada dua, ada istilah memori program, ya, ada yang disebut dengan istilah memori data. Ya, memori program itu nanti dia fungsinya untuk menyimpan kode program ini yang sudah dikodekan dalam bentuk kode biner. Ya, memori program ini nanti akan terhubung dengan yang namanya instruction register di sini. Nanti kita coba simulasikan kalau ini bisa nanti ya kalau nyampe waktunya. Nah, kemudian memori data ini tidak ke instruction register di sini.
tetapi dia ke register unit. Ya, jadi kalau saya gambarkan blok diagramnya gimana ya? Ini ada ALU, mungkin kayak kemarin ya. Ini flag ke sini, gitu ya. Kemudian ada di sini ada register unit, ini ALU. Ini flag register. Nah, register unit ini terhubung dengan memori yang disebut dengan memori data. Ya, ini disimpan, ini keluar masuk data di sini. Register unit, memori data, register unit, memori data ya. Jadi ALU ini dapat data dari mana? Register unit. Register unit dapat data dari mana? Bisa dari instruction register. Jadi datanya bisa langsung diberikan dari instruction register atau dari memori data ini. Ya. Kemudian memori program tadi, ya, memori program itu nanti terhubungnya dengan yang namanya instruction register. Nah, instruction register ini bisa terhubung ke register unit, bisa terhubung ke ALU. Ya. Kapan instruction register memerintahkan register unit ini untuk operasi save dan load. Jadi perintah menyimpan misalkan, saya meminta instruction, saya memberikan perintah simpan. Maka instruction register akan memberi perintah ke register unit untuk menyimpan data yang ada di dalam dirinya ke memori data. Demikian juga load misalkan. Saya memberi perintah load, maka register unit ini akan mengeluarkan sebuah data, entah itu datanya dari instruction register atau dari memori data. Ya, jadi register unit ini kapan berinteraksi dengan instruction register ketika ada perintah save dan load. Kalau dengan ALU itu ada perintah ketika ya aritmatika ya, tambah dan kurang. Kemudian ada perintah AND, OR, kemudian XOR, dan satu lagi NOT. Atau bahkan perintah mindah data aja juga masuknya ke ALU. Mindah data itu maksudnya dari register A ke register B, gitu. Itu mindah. Ya. Jadi kalau mindah pun nggak bisa langsung ke register unit A ke B, itu nggak bisa. Jadi dia harus lewat ALU dulu, kemudian dikembalikan ke register unit. Ya, jadi prosesnya kurang lebih seperti itu di dalam mikroprosesor. Jadi memori jangan sampai kebalik ya. Memori itu ada dua klasifikasi. Kalau istilah RAM dan ROM itu berdasarkan cara aksesnya. Ya, ini berdasarkan cara akses. Artinya kalau RAM itu berarti cara mengaksesnya random. Saya mau nyimpan di laci yang mana itu bebas. Tidak harus mulai dari nol, tidak harus mulai dari bawah. Ya. Kemudian ROM itu berarti memori yang hanya bisa kita ambil datanya, tapi nggak bisa kita ganti datanya. Ya. Itu cara aksesnya. Tetapi kalau dari apa yang disimpan di dalam memori itu ada dua, yaitu memori program dan memori data. Memori program sesuai dengan namanya, ya dia menyimpan kode program yang dalam bentuk bilangan biner. Memori data, ya berarti dia menyimpan nilai yang bisa difungsikan sebagai data, bukan sebagai kode program. Jadi memori data itu tidak bisa diterjemahkan oleh instruction register, ya. Tapi kalau memori program itu pasti dia punya artinya di situ, kodenya itu artinya apa di situ. Nah kemudian ketika instruction register sedang menjalankan atau sedang menerjemahkan memori program di sini, ini ada yang namanya program counter. Program counter ini nanti dipakai untuk memberikan informasi ke instruction register, ya. Memori program mana yang akan dimasukkan ke instruction register? Data dari kode program mana yang mau dijalankan di instruction register. Jadi program counter ini semacam ada nomornya, ya. Nomor 0000 berarti nanti yang dijalankan adalah kode program yang ada di alamat 0. 0 ini nanti masuk ke instruction register, kemudian dijalankan di atas di sini. Ya, berarti nanti yang dijalankan adalah urutan yang 0001. Ketika dijalankan lagi, program counter nambah jadi 002 gitu ya, dan seterusnya. Jadi dia
akan menunjukkan program kode program mana yang akan dijalankan oleh instruction register. Itu fungsinya program counter. Ya, jadi ini memang harus dijelaskan dalam satu kesatuan memori program dan program counter ini. Jadi ini isinya sebenarnya data alamat ya, alamat memori program, alamat memori program yang akan diambil datanya oleh instruction register. Ya, jadi memori program dan memori data ini bisa dalam bentuk RAM, bisa dalam bentuk ROM. Dua-duanya ini bisa dalam bentuk RAM, bisa dalam bentuk ROM. Memori data umumnya disimpan di RAM. Artinya memori data disimpan di RAM itu ketika mikroprosesornya atau komputer saya matikan, maka memori data kembali ke nol, reset semua. Tetapi ketika memori data ditaruh di ROM, ya, komputer saya matikan, dinyalakan, dia masih nyimpen data yang terakhir. Gitu ya. Tapi kalau memori program itu umumnya biasanya disimpan di ROM, flash biasanya yang jenis flash ROM. Memori flash namanya biasanya. Ya, jadi program biasanya disimpan dalam ROM, gitu ya, yang jenisnya flash biasanya, atau mungkin ROM yang lain juga biasanya juga bisa dipakai. Kenapa disimpannya di dalam ROM? Karena kalau programnya disimpan di dalam RAM ya, setelah komputer mati, ya berarti dia nggak nyimpen program gitu. Setelah mati berarti kita perlu memberi program lagi ke komputer, ke memori itu gitu ya. Jadi kalau sudah diisi lagi nanti baru dia jalan. Itu kan akan merepotkan kalau kita simpan di RAM gitu ya, memori program kita simpan di RAM, setiap komputernya setiap apa namanya, sistemnya nyala gitu, kita harus masukkan ke program dulu, kita harus masukkan program dulu. Itu kan nggak efektif ya. Ya, tapi ada juga pabrikan yang menyimpan data itu di memori RAM. Program ini disimpan di memori RAM. Biasanya modelnya adalah sebuah apa namanya, sistem yang berbayar biasanya. Jadi kalau pakai versi free gitu ya, pakai versi free, itu berarti nanti program itu disimpan di RAM. Jadi setiap kita nyalain, kita harus masukin program dulu ke RAM. Kita harus masukin dulu program ke memori. Jadi setiap mati dinyalakan seperti itu. Itu kalau pakai misalkan pakai kita memilih yang free. Kita memilih yang berbayar baru memori program disimpan di ROM. Itu ada seperti itu. Ya, ada ya sebuah pabrikan biasanya malah pabrikan FPGA biasanya. Biasanya mereka seperti itu. Jadi kalau free ya simpan aja di RAM. Jadi bentar-bentar ya kalau kita matikan, nyalakan, kita nulis program lagi, matikan, nyalakan, nulis program lagi. Tapi untungnya yang kayak di Arduino gitu ya, yang ada di apa sih, Node MCU misalkan gitu ya, yang di jenis mikroprosesor gitu, itu disimpannya di ROM gitu ya. Jadinya ketika mati dinyalakan itu masih aman gitu. Artinya kita nggak perlu masukkan program lagi gitu ya. Cuma kebiasaannya yang menjadi kebiasaan adalah yang sering saya lihat mahasiswa itu biasanya setelah dinyalakan di-download program lagi. Istilahnya ke upload atau ya kalau nggak salah di Arduino itu istilahnya ngupload program lagi ke memori, dinyalakan, diupload lagi, dinyalakan, diupload lagi gitu ya. Nah, itu sebenarnya nggak ngefek apa-apa gitu. Malah masa menghabiskan masa hidupnya mikro gitu ya. Kalau bentar-bentar kita program, mikroprosesor atau mikrokontroler itu punya umur. Umurnya dihitung dari berapa banyak dia sudah diprogram. Kalau dia diprogram, kalau nggak salah ATmega atau mikrokontroler yang ada di Arduino itu punya umur sampai 10.000 atau 1.000 kali program. Jadi kalau sudah 1.000 kali ya sudah, dia nggak bisa diprogram lagi. Dia punya umur kayak gitu. Jadi kalau misalkan program sama ya nggak usah dimasukkan program lagi. Gitu ya, itu hanya menambah wawasan aja. Oke.
Ya. Tapi memori data ini juga tidak hanya bisa disimpan di RAM ya, tapi juga bisa disimpan di RAM. Yang umumnya biasanya memori data masuk ke RAM, memori program masuk ke ROM. Ya. Tapi tidak menutup kemungkinan juga memori data ini masuk ke ROM, memori program ini masuk ke RAM. Ya, karena itu dua pengertian yang berbeda ya antara ROM dan RAM dan memori program dan memori data.